ya Allah. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu ya. Kalau misalkan ini sudah lama kosong ya, pasti diisi sama makhluk-makhluk yang istilahnya menempati rumah ini ya. Itu jadi sudah dipastikan kalau kosong ya gitu. Makam keluarga atau apa ya, itu ada tulisan Pituinten ya, seperti yang di depan ya. Nanti saya akan lihat, tadi lupa diekspos ya. Nah seperti ini. Nah ini ada pohon besar juga, merinding juga ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Dian Ismaya di channelnya Desmet TV ya sahabat. Dan alhamdulillah sekarang ini di hari yang lumayan agak menung ini, saya masih diberikan kesehatan serta semangat untuk bisa melanjutkan kembali video-video sebelumnya. Dan sekarang ini sahabat, saya lagi berada di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah jadi saya kesini itu untuk mengeksplor, mengekspos, menginvestigasi rumah yang berada di belakang saya yang warna krem ya kalau nggak salah. Nah jadi ini tuh rumahnya estetik ya kelihatannya gitu ya sahabat. Dan menurut kabar yang saya terima dari warga ya, jadi rumah ini tuh suka ada yang nunggunya, katanya Pak Jejen ya, cuman beliau nggak mau diekspos. Jadi saya cuman bisa dapat informasi di belakang layar ya sahabat gitu. Nah katanya pemilik rumah ini adalah seorang sastrawan asli pribumi sini ya sahabat. Oke sahabat, yang penasaran bagaimana perjalanan saya menuju ke rumah yang di belakang ini, pokoknya sahabat tonton dan simak terus videonya sampai akhir ya sahabat. Oke sahabat, kita mulai saja perjalanannya dari sini ya sahabat. Saya akan menuju ke rumah ini ya sahabat, yang tampak di depan tuh udah kelihatan yang berwarna krem kalau nggak salah ya sahabat. Nah jadi rumah ini terletak di pinggir jalan ya, tepat di pinggir jalan Kecamatan Cisayong ya. Jadi kalau misalkan saya lewat itu suka kelihatan dan menarik perhatian karena terlihat sangat estetik ya ini rumahnya gitu. Cuman saya penasaran mau melihat lebih dekat lagi ya gimana keadaan rumah ini ya sahabat gitu. Jadi saya akan lewat sini sahabat. Jadi saya sambil ngabeberang ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah masuk di hari yang ke-23 bulan puasa ya. Jadi insya Allah mungkin kurang lebih 7 harian lagi kita semua menuju ke hari kemenangannya sahabat. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau terlihat ini kayaknya tidak ada penghuninya sahabat ya gitu. Jadi saya penasaran, pengen lihat lebih dekat lagi. Nah kita sekarang melihat pintu gerbangnya seperti ini. Pun 0 BDG apa ya maksudnya BDG 61G atau 9 atau apa ya, kurang ngerti ya sahabat ini untuk pintunya ya.
saya akan masuk ya. Loh sahabat ya, Masya Allah sangat indah dan estetik ya. Ini kayak rumah-rumah Cina ataupun Jepang ya ini ya. Terlihat ada roda ya. Karena ini pemiliknya seorang sastrawan, pasti beliau memiliki nilai pengetahuan seni yang luar biasa, makanya diterapkan ke rumah ini ya sahabat. Seperti ini keadaan rumahnya. Saya akan coba ke sini dulu ya. Saya akan masuk ke sebelah kanan dari sini ya sahabat. Di sini ada tempat air ya untuk bebersih ataupun aktivitas lainnya ya. Kita coba nyalain ininya ya, apakah masih ini? Oh, masih ini ya, nyala ya. Jadi airnya jalan ya sahabat. Ini yang nunggunya katanya Pak Jejen ya sahabat. Nah, ini ruangan apa gitu ya sahabat, kurang tahu juga. Di sini ada tangga ke atas ya, mungkin ini ada lantai 2-nya ya sahabat. Ini bagian bawah ya. Ini pintunya digemok. Dan di dalam ada genting ya, genting mungkin cadangan ataupun apa, mungkin untuk kedepannya buat mengganti yang sudah rusak atau gimana ya sahabat. Ini juga sama, dikunci ya, udah digemok. Itu ada pintu ya. Ini ada tangga. Kita coba ke sini ya sahabat. Tapi saya merasakan aura-aura yang sangat negatif ya di sini, agak merinding juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini untuk, nah kalau bagian dalamnya ini terlihat udah pada lumut ya, ataupun bulukan ya kalau bahasa Sundanya sahabat. Seperti ini. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Agak serem juga ini. Ada istilahnya itu kayak ini ya, simbol kepala kayak kambing dan rusa ataupun apa itu tuh ya. Masya Allah. Ada kursi. Jadi ini nuansanya nuansa zaman apa gitu ya sahabat ya, kayak zaman dulu gitu. Dan untuk lampunya juga lampu zaman dulu ya, tapi ini untuk terlihat di atas untuk gentingnya dan atapnya udah ini udah rusak ya, udah tidak sempurna. Di dalam ada kayak itu tulisan apa gitu ya, nggak kebaca Nah, seperti ini sahabat ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak mengganggu ya. Kalau misalkan ini sudah lama kosong ya, pasti diisi sama makhluk-makhluk yang istilahnya menempati rumah ini ya, gitu. Jadi sudah dipastikan kalau kosong ya gitu. Soalnya kan kalau makhluk-makhluk seperti itu pasti sukanya tempat-tempat sunyi, sepi ataupun kotor ya, seperti itu. Oke sahabat, mungkin seperti itu ya kondisinya. Saya coba ke belakang ya, bagian samping juga nih. Ini kalau untuk sekitarannya ini pekarangannya seperti ini ya sahabat. Ini kalau misalkan dirawat mah ya sahabat,
mungkin lebih nyaman ya ini. Ini pohon apa? Jati atau apa ya? Kurang tahu juga sahabat. Nah, kalau bagian sini seperti ini. Nah, jadi yang punyanya sastrawan ya. Kalau menurut informasi katanya beliau di Bandung gitu ya. Sekarang tinggalnya dan sesekali pulang gitu kalau ada hari-hari besar ya kayak Idul Fitri gitu ya, suka kesini katanya gitu. Cuman ini kan kondisinya tuh sahabat, apa itu ya, ada kotoran itu tuh sahabat, nggak tahu itu apa kotoran apa ya sahabat ya, agak ngeri-ngeri juga lihatnya. Saya akan coba ke belakang dan sini. Nah, ini juga apa ya namanya ini. Jadi ini bangunannya bisa dipastikan ini udah terbengkalai juga ya sahabat gitu. Walaupun ada penunggunya sahabat ya. Ini digembok ya sahabat. Saya nggak bisa masuk ya. Kita coba ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada makam ya di sini di belakangnya sahabat. Raga Mulih. Assalamualaikum. Dan juga ini apa? Banyak ini juga ya. Semak-semak juga ini tidak dibersihan ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Atau ini teh makam keluarga atau apa ya, itu ada tulisan Pituinten ya, seperti yang di depan ya. Nanti saya akan lihat, tadi lupa diekspos ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pohon besar juga, merinding juga ya sahabat. Nah, seperti ini. Ini ada pintu ya. Ini sahabat, ini untuk bagian belakangnya. Ini nggak bisa juga kalau kecuali kalau loncat ya sahabat gitu. Ini untuk bagian belakangnya, dan di belakangnya ini pesawahan ya. Kalau menurut saya ini makam keluarga ya ini sahabat. Assalamualaikum ahli kubur, mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nyonya Empat Patmah Raden Ganda Sasmita. Oh, berarti ini udah keturunan Raden semua ya sahabat. Masuk akal juga ya, yang punya rumah ini sastrawan. Dan juga ini yang sudah tidak ada gelarnya Raden ya gitu, kalau saya tidak salah ya sahabat, seperti ini. Sampai lupa saya ditemani sama bocil yang biasa ikut ya. Nah, kenalin dulu ini siapa Pak Is ya, ataupun Gandhi ya. Jadi tidak jauh juga sahabat dari tempat tinggal saya ini tuh. Mungkin berapa kilometer ya. Oke, saya akan coba ke bawah. Terdengar masih ada suara-suara kayak tonggeret gitu ya. Ini dari pekarangan ini ya. Nah, seperti ini. Tuh sahabat, yang sebelah sini ada tulisan, betul, bentar Pituinten ya, dan memiliki arti katanya asli ya.
Jadi asli pribumi sini ya gitu. Simbolnya seperti itu. Jadi pemiliknya asli pribumi sini ya. Di atas ada jam ya, simbol jam ya, yang sudah mati ya sahabat. Ini bisa dibayangkan kalau masih awal dibangun, mungkin sangat istilahnya sangat bagus ya gitu. Ini juga mungkin udah sedikit terbengkalai, masih ini ya, masih enak dilihat gitu. Cuman kalau dari kejauhan, tapi kalau dari dekat kelihatan apa yang udah rusaknya tuh seperti ini. Astagfirullahaladzim, sampai kayak ada bajing tuh. Pais ada bajing di atas ini, kaget. Kirain ular, sampai kaget sahabat. Sampai bajing pun bersarang di sini ya gitu, karena ini udah terbengkalai ya mungkin. Tuh seperti ini untuk kondisinya, sayang banget ya. Dan ini saya lewat jalan pinggir ya, kebetulan ini dibuka pintunya, jadi saya bisa masuk ke sini. Oh, nah seperti ini sahabat. Saya nggak ketemu sama warga ya. Kalau pagian mungkin suka ada yang aktivitas di sawah ini, jadi bisa ngobrol-ngobrol sedikitnya gitu ya sahabat. Nah ini untuk keadaan belakangnya sahabat. Tampak di atas ada simbolik ataupun lapad ini ya, lapad Allah ya. Tuh sahabat, jadi ini yang punya juga memperhatikan spiritual ya. Ini ditaruh di atas ya, Allah ya sahabat. Seperti itu. Ini untuk kondisi belakangnya. Kalau kesanannya, makam yang sudah tadi saya spill ya sahabat. Nah ini untuk keadaan rumah tampak dari belakang. Ini ada lampu pekarangan juga, atau ini nyala atau tidak ya, jadi dilihatnya mungkin sesudah sore ya gitu. Mungkin yang dulunya nyalain lampu kelihatan gitu ya gitu. Katanya sih ada yang nunggunya Pak Jejen ya gitu, cuman beliau nggak mau diekspos ya sahabat, jadi mohon maaf. Nah seperti ini sahabat ya, untuk kurang lebihnya yang bisa saya explore gitu, karena saya tidak bertemu sama narasumber ya sahabat. Nah ini untuk pemakaman keluarganya kalau nggak salah ya sahabat. Sangat ini ya, rimbun sekali ini untuk kondisinya gitu. Oke sahabat, karena saya tidak jumpa dengan narasumber, jadi mungkin ini saja yang bisa saya expose ya untuk kondisi rumah ini. Jadi saya simpulkan ini setengah terbengkalai ataupun terbengkalai juga bisa ya sahabat itu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ketemu sama pemiliknya ya gitu, seorang sastrawan katanya sahabat ya. Oke sahabat, mungkin untuk video kali ini saya menelusuri, menginvestigasi, menspill rumah yang berada di pinggir jalan Kecamatan Cisayong yang nampaknya estetik ya sahabat. Dicukupan sampai di sini dulu. Jadi terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau suka jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun informasi ya sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.